Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga hari ini senantiasa sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terkait materi kita yaitu statistika, pada bagian kelima ini, part 5 adalah ukuran letak suatu data. Jadi tujuan pembelajaran yaitu menentukan ukuran letak pada data berkelompok. Nah, ukuran letak itu, jadi salah satu tujuannya adalah untuk mengenal karakteristik suatu kumpulan data. Nah, sebelumnya kita sudah bahas di video sebelumnya itu, part 4 tentang ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Jadi ukuran letak suatu data dapat dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah berurutan menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, yaitu nanti kita akan bahas yang pertama kuartil, yang kedua ada desil, yang ketiga persentil, dan yang keempat adalah statistik 5 serangkai. Nah, baik, kita masuk yang pertama yaitu kuartil. Jadi kuartil adalah ukuran letak yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, oleh karena itu bagian yang sama ini tentu mengandung 25%, masing-masing mengandung 25% data. Nah, seperti kita lihat pada diagram ini, jadi 25%, 25%, selanjutnya 25%, kemudian 25%. Nah, yang perlu kita mengerti di sini, Q1 itu adalah kuartil bawah dan Q2 adalah kuartil tengah. Nah, untuk di ukuran pemusatan bisa disebut median. Dan Q3 adalah kuartil atas. Nah, bisa kita lihat di keterangan ini. Kemudian X-min adalah datum minimum, kemudian X-max adalah datum maksimum. Nah, baik, bagaimana cara menentukan nilai kuartil? Nah, tentu yang pertama itu kita harus menentukan dulu letak kuartil. Jadi letaknya atau posisinya ya. Nah, jika sejumlah data adalah n datum, maka letak Q1 jadi kuartil bawah, dia berada pada urutan, karena tadi membagi 4 bagian yang sama, berarti selalu dibagi 4 ya. Jadi Q1 artinya 1/4 dikali n tambah 1. Kemudian kuartil tengah atau Q2 berada pada urutan, karena kuartil 2 berarti 2/4 dikali N tambah 1. 2/4 ini kalau disederhanakan bisa kita tulis 1/2. Selanjutnya letak Q3 berada pada urutan 3/4 dikali N tambah 1. Nah, baik, kita coba lihat contoh ini untuk nilai kuartil data tunggal. Bagaimana menentukan nilai kuartil data tunggal? Nah, diketahui data ada 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Ditanyakan tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, perhatikan dulu datanya, apa sudah terurut atau belum. Nah, ya, jadi dimulai dari datum terkecil ke terbesar. Nah, baik, kita coba tuliskan ulang. Nah, kalau kita hitung ada berapa datumnya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bisa kita tuliskan N sama dengan 7. Nah, itu ya. Nah, baik, untuk menentukan letak Q1, kuartil bawah, kita gunakan ini ya. Urutannya ya. 1/4 kali N tambah 1. N-nya 7, berarti 7 tambah 1, 8. 8 kali 1, 8. 8 bagi 4, 2. Berarti Q1 berada pada urutan ke-2. Nah, mari kita tanda ya. Selanjutnya kita masuk ke letak Q2. Berada di urutan, ini tadi 2/4, kita sederhanakan menjadi 1/2. N-nya 7. 7 tambah 1, 8. 8 kali 1, 8. Bagi 2, 4. Berarti Q2 atau kuartil tengah berada pada urutan ke-4. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Q2 itu juga adalah nilai median. Nah, selanjutnya kita masuk letak kuartil atas atau Q3 berada pada urutan 3/4. N-nya tadi 7, berarti 7 tambah 1, 8. 8 kali 3, 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti Q3 berada pada urutan ke-6. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita peroleh nilai kuartil 1.
Nah, jadi kesimpulannya bisa kita tulis nilai kuartil 1, kuis 1 adalah 5. Dan nilai kuartil 2 sama dengan 6, kuartil 3 sama dengan 8. Sekira jelas ya untuk data tunggal menentukan nilai kuartil. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok ya. Tadi kurang lebih sama ya. Jadi harus kita tahu dulu posisinya atau letaknya kuartil yang ingin kita cari. Jadi QI ini I per 4 dalam kurung N tambah 1, di mana I adalah 1, 2, 3. Jadi cara menentukan nilai kuartil diberikan rumus QI sama dengan TB tambah P dalam kurung I per 4 kali N dikurang FK per F. Mari kita lihat keterangan yang ada. Nah, QI itu nilai kuartil kelas QI. Kemudian TB adalah nilai tepi bawah kelas QI. N adalah banyaknya datum. Kemudian P adalah panjang kelas. Yang biasa juga disebut interval kelas. Dan selanjutnya FK, frekuensi kumulatif sebelum. Nah, ini sebelum diingat ya. Sebelum kelas QI. Dan selanjutnya F adalah frekuensi kelas QI. Nah, baik, mari kita lanjutkan contoh untuk data berkelompok. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari tabel berikut. Jadi diberikan tabel distribusi frekuensinya tentang ukuran tinggi badan. Nah, perhatikan di kelas 1 frekuensinya 8, kelas 2 frekuensinya 11, kelas 3 frekuensinya 14, kelas 4 frekuensinya 20, kelas 5 frekuensinya 12, kelas ke-6 frekuensinya 9, kelas 7 frekuensinya 6. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan jumlah keseluruhan frekuensi ini. Kita lihat hasilnya adalah 80. Nah, kemudian dari kolom ini kita tambahkan lagi kolom yaitu untuk menentukan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif di kelas pertama itu 8, ya kita tulis 8. Kalau perhatikan ini ya, FK ini termasuk FK kurang dari. Nah, kemudian 19 berarti 8 tambah 11, 19. 19 tambah 14, 33. 33 tambah 20, 53. 53 tambah 12, 65. Berikutnya 65 tambah 9, 74. 74 tambah 6, 80. Nah, kalau benar penjumlahan kita tadi, jadi jumlah seluruh frekuensi tadi 80 sama dengan FK yang akhir ini. Nah, baik, kita akan memulai mencari kuartil bawah atau Q1. Yang pertama tadi kita harus menentukan letaknya ya, atau posisi Q1 berada di urutan keberapa. Nah, itu maksudnya. Q1 diberikan 1/4 dalam kurung 80 tambah 1, N tambah 1 ya. Jadi jumlahnya 80, 80 tambah 1, kemudian dikali 1 dibagi 4. Nah, letak Q1 berada pada urutan ke-20,25. Nah, kalau kita perhatikan Q1 ini berada di kelas keberapa? Nah, coba kita perhatikan di FK-nya ya. Jadi 8 tambah 11, 19. Oh, belum. Kemudian di kelas berikut 19 tentu pindah ke sini 20, 21, 22, 23 hingga 30, 31, 32, 33. Berarti letak Q1 berada di kelas ini ya. Kelas Q1 ini berada di kelas ke-3. Nah, mari kita tandai dulu. Iya. Selanjutnya kita akan memperoleh keterangan atau diketahui dari kelas yang memuat Q1. Nah, pertama TB, ya, seperti sebelumnya itu TB adalah tepi bawah kelas yang memuat Q1. Nah, batas bawah kelas dikurang 0,5 ya untuk menentukan tepi bawah. Nah, diperoleh 159,5. Selanjutnya panjang kelas, ya boleh menggunakan di kelas ini, boleh kelas yang lainnya karena di sini konsisten ya panjang kelasnya sama semua. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi panjang kelas itu tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Nah, caranya kalau tepi atas berarti batas atas tambah 0,5, 162 tambah 0,5 hasilnya 162,5. Kemudian tepi bawah kelas, batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, ini tadi ya 159,5. Nah, ternyata 162,5 dikurang 159,5 adalah 3. Itulah panjang kelasnya. Nah, boleh juga dihitung seperti biasa. Kita hitung-hitung biasa ya. 160
161, 162. Ada berapa? Ada 3 ya. Nah, itulah panjang kelasnya. Selanjutnya, N-nya tadi diperoleh berapa? Nah, kita lihat ini, 80. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif 19. Nah, frekuensi kumulatif tadi yang dimaksud sebelum kelas yang memuat QI, dalam hal ini QI1. Nah, tentu ini kelasnya tadi ya. Sebelum 33 berapa? Ya 19. Sehingga FK-nya 19. Kemudian selanjutnya frekuensi F-nya. Nah, F-nya di mana diperoleh? Frekuensi adalah kelas yang memuat QI1. Berarti yang dimaksud adalah 14. Nah, itu yang terpentingnya. Kemudian kita ingat tadi rumus umum untuk kuartil QI sama dengan TB tambah P dikali I per 4 kali N dikurang FK dibagi F. Sehingga boleh kita tulis QI1 nah ini ya, sama dengan TB1 ya, tepi bawah kelas yang memuat tadi ini QI1 tambah P ya I per 4 berubah menjadi 1 per 4 karena QI1 berarti 1 per 4 kali N dikurang FK bagi F. Nah, rumus ini yang kita akan gunakan berikutnya. Mari kita lihat lanjutannya. Nah, dari keterangan ini yang kita peroleh ini, inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai kuartil 1. Nah, selanjutnya bisa kita tulis TB-nya tadi, tepi bawah kelasnya adalah 159,5 tambah panjang kelas dikali 1 per 4 kali N-nya 80, FK-nya dikurang 19 bagi F-nya berapa? 14. Nah, jika menemukan hal seperti ini yang perlu kita fokus dulu kerjakan yang ada di dalam kurung. Baik, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti 1 kali 80, 80 bagi 4 berapa? Nah, kemudian dikurang 19. Nah, seperti yang terlihat 20 kurang 19 bagi 14. Kita sederhanakan terus. 20 kurang 19 adalah 1 per 14. Nah, tetap kita peroleh 159,5 tambah 3 kali 1 3 per 14. 3 per 14 itu berapa? 0,21. Jadi tepi bawah kelas tadi ini ya, selanjutnya kita tambahkan tepi bawah kelas 159,5 tambah 0,21. Sehingga diperoleh kuartil 1 159,71. Jadi nilai kuartil 1 atau kuartil bawah adalah 159,71. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil tengah atau Q2. Jadi tabel yang pertama tadi saya pindahkan ke sini sebagai pengingat kembali. Nah, sudah ditemukan tadi Q1 ya di kelas ini. Nah, sekarang kita masuk kuartil tengah atau Q2. Nah, di mana berada posisi atau letak Q2. Mari kita perhatikan. Jadi letak Q2 nah, diberikan tadi 1 per 2 dalam kurung N tambah 1, N-nya 80 ya. Berarti 80 tambah 1, 81. Kali 1 berapa? Kemudian dibagi 2 hasilnya 40,5. Nah, disinilah berada letak Q2. Bukan nilainya ya. Letaknya dulu kita mau cari ini. Nah baik, kita coba periksa di frekuensi kumulatif. Nah di kelas 3 tadi itu diperoleh 33. Ya, kemudian dipindah ke kelas berikutnya, kelas 4. Berarti di sini 34, 35, 36, sampai 53. Karena frekuensinya ada 20. Jadi saya ulang, nah, letak Q2 itu berada di kelas berikutnya ini, yaitu kelas keempat. Karena kalau kita hitung 33, nah, pindah ke kelas berikut, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, sampai 53. Sehingga bisa kita tetapkan letak Q2 itu berada di kelas keempat. Kita tandai lagi seperti tadi. Kemudian kita menentukan keterangan-keterangan apa yang diketahui di kelas tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita peroleh. Nah, tepi bawah kelas. Nah, ini ya. Kita fokus di kelas keempat. Q2 ini. Nah, tepi bawah kelas itu kan rumusnya dulu batas bawah kelas dikurang 0,5. Berarti 163 dikurang 0,5 diperoleh 162,5. Nah, panjang kelas karena dia konsisten sama semua seperti tadi itu P-nya sama dengan 3. N-nya sama juga tadi 80. Kemudian frekuensi kumulatif kita fokus di Q2 ini. Nah, frekuensi kumulatif
sebelum kelas yang memuat kuartil 2. Sebelum 53 berapa? Berapa? 33 ya. Makanya FK-nya sama dengan 33. Dan cara menetapkan frekuensi pada Q2 ini adalah kelas yang memuat Q2. Berapa itu? 20 ya. Nah, begitulah cara menentukan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Nah, dari rumus awal tadi, rumus umumnya kuartil seperti yang terlihat di layar, sehingga bisa kita tuliskan QI itu menjadi Q2 sama dengan TB tambah P. Nah, di sini 2/4 disederhanakan menjadi 1/2 ya. Kali N kurang FK kurang F. Nah, jadi keterangan ini adalah hal yang diketahui yang kita gunakan nanti untuk menjawab nilai tengah, nilai kuartil tengah atau Q2. Nah, selanjutnya kita mulai bahas. Jadi rumus yang diberikan ini berapa tadi TB-nya? Nah, bisa kita tetapkan ya, mencari nilai kuartil tengah atau Q2. Nah, Q2 sama dengan 162,5 tambah 3 1/2 ya, kali N 80, FK-nya tadi kurang 33 dibagi 20. Jadi cara menyederhanakannya ini kita di dalam kurung dulu ya. 80 kali 1, 80. Bagi 2, nah berapa? Kemudian dikurang 33. Jadi kita sederhanakan dulu yang ada dalam kurung. Sehingga diperoleh 40 kurang 33 per 20. 40 kurang 33 berapa? Nah, kita lihat 7 ya. Nah, diperoleh 162,5 tambah 3 kali 7 per 20. Nah, boleh kita kalikan 3 kali 7 berapa? 21. Kemudian kita sederhanakan 21 bagi 20 berapa? Diperoleh 1,05. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan tepi bawah kelasnya tadi 162,5 tambah 1,05. Sehingga nilai kuartil 2 atau kuartil tengah adalah 163,55. Nah, selanjutnya kita akan mencari lagi Q3 atau kuartil atas. Nah, tabel yang tadi saya pindahkan lagi kembali di sini dengan data yang sama ya. Q1 kita sudah peroleh, Q2. Nah, sekarang kita ingin mencari kuartil atas atau Q3. Nah, kita tentukan dulu letaknya atau posisi Q3 berada di kelas keberapa. Nah, seperti yang cara sebelumnya bisa kita tulis letak Q3 sama dengan 3/4. Jadi Q3 3/4 ya. Dalam kurung atau kali 80 tambah 1. Ini kalau disederhanakan 81 kali 3 berapa, kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 60,75. 60,75 ini adalah letak Q3 berada di urutan ke 60,75. Nah, begitu ya. Nah, untuk menentukan dia berada di kelas mana, kelas keberapa, nah, mari kita perhatikan tabel atau kolom pada FK yang ada. Nah, tadi 53 ya. Nah, kita sudah di Q2 53 ini. Kemudian pindah ke 54 di kelas berikutnya 55, 56, 59 dan seterusnya 60, 61, 63 sampai 65. Ternyata kalau kita perhatikan tadi urutan Q3 berada di urutan ke 60,75, dia berada di kelas, nah ini ya, kelas berikutnya. Kita tandai lagi ini, kita ingat lagi ini, bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahwa di kelas kelima, nah, disitulah letak Q3 atau kuartil atas. Nah baik, apa keterangan yang bisa kita peroleh dari kelas ini atau apa yang diketahui? Seperti biasa, kita tetapkan dulu TB atau tepi bawah kelas. Nah, ini 166 dikurang 0,5 hasilnya 165,5. Panjang kelas saya kira sama 3. N-nya juga tadi 80. Kemudian FK. Nah, FK untuk kuartil atas sebelum. Jadi sebelum kelas yang memuat Q3 sebelum 65 ada berapa? Ada 53 ya. Dan frekuensi Q3 itu adalah 12 ya, di kelas ini. Nah, rumus umum tadi bisa kita lihat di layar seperti ini. Kemudian yang kita cari Q3 berarti bisa kita tuliskan Q3 sama dengan TB tambah P dalam kurung 3/4 kali N dikurang FK dibagi F. Nah, ini yang diketahui tadi, keterangan-keterangan ini nanti yang kita substitusi ke Q3 untuk menentukan nilai kuartil atas. Nah, selanjutnya rumus yang diberikan tadi mari kita coba
Lanjutkan, kita coba jabarkan lagi. TB-nya 165,5 tambah P3 dalam kurung 3/4 dikali 80 kurang 53 per atau dibagi 12. Nah, kita sederhanakan di dalam kurung ya, sama dengan yang sebelumnya. Baik, kita lihat hasilnya adalah, jadi tetap 165,5 tambah 3, hasil kali tadi ini 3/4 kali 80 diperoleh 60. Nah, 60 kurang 53 berapa? Adalah 7. Berarti 7 per 12. Nah, bisa kita tuliskan lagi. 3 kali 7, 21 per 12. Kita sederhanakan terus ini. 21 bagi 12 adalah 1,75. Sehingga nilai kuartil atas atau Q3, tepi bawah kelasnya ini tadi, 165,5 tambah 1,75. Hasilnya adalah 167,25. Sehingga bisa ditulis nilai kuartil atas atau Q3 adalah 167,25. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ukuran letak suatu data yang kedua, yaitu desil. Jadi desil adalah ukuran letak yang membagi keseluruhan data menjadi 10 bagian yang sama banyaknya. Nah, seperti terlihat pada grafik ini, sehingga bisa disebutkan pula, oleh karena itu masing-masing bagian mengandung 10% data. Nah, 10% seperti yang terlihat di sini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, membagi 10 ya. Sehingga desilnya itu D1, D2, D3 sampai D9. Nah, tetap kita ingat X minimum adalah datum terendah, X maksimum adalah datum terbesar. Nah, untuk menentukan pertama itu kita harus tahu juga posisi atau letaknya. Nah, cara menentukan letak atau posisi desil kurang lebih sama dengan kuartil tadi ya. Kalau kuartil kan membagi 4 bagian yang sama. Nah, selanjutnya kalau desil, desil kan membagi 10, berarti selalu dibagi 10. I itu adalah desil 1, desil 2, D3, dan seterusnya sampai D9. Nah, untuk menentukan nilai desil, kurang lebih juga sama dengan cara kuartil tadi. Diberikan rumus DI, jadi desil nilai DI sama dengan TB tepi bawah kelas yang memuat DI, tambah P panjang kelas atau interval kelas, dikali dalam kurung I per 10. Jadi selalu dibagi 10 kalau mencari desil ya. Dikali N dikurang FK. FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. Nah, kemudian dibagi F. F itu adalah frekuensi kelas yang memuat DI. Ya, saya kira begitu keterangan untuk mencari nilai desil pada data berkelompok. Nah, baik, kita perhatikan dulu contoh yang ada. Dari tabel, tentukan nilai desil 3, D3, dan D7 dari data berikut. Nah, coba diperhatikan dulu tabel distribusi frekuensi yang ada di layar, silahkan. Ya, sudah diperhatikan ya. Nah, sekarang untuk menjawab ini yang perlu ingat, yang ditanyakan mencari nilai D3 dan D7. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Nah, tabel ini coba kita gambar dalam bentuk seperti yang ada di layar. Nah, ini. Nah, yang pertama tentu yang terpenting adalah menghitung jumlah frekuensi ini. Berapa jumlah keseluruhan ini. Nah, setelah kita hitung diperoleh adalah 52. Kemudian dari tabel ini kita coba tambahkan kolom berikut, yaitu seperti pada kuartil adalah FK. Ya, FK, cara menentukan FK ini FK kurang dari ya. Jadi 4, kemudian 4 tambah 9, 13, tambah 10, 23, tambah 12, 35, tambah 8, 43, tambah 6, 49, tambah 3, 52. Nah, kalau benar cara kita ini menjumlahkan ini, jumlah seluruh frekuensi tadi ini sama dengan yang ada di akhir F. Nah, baik, kita akan mencari nilai D3. Jadi seperti biasa kita mencari dulu letak atau posisi D3. Nah, bisa kita tuliskan 3 per 10 dikali N tambah 1, N-nya tadi 52, berarti 52 tambah 1 kali 3 ya. Nah, diperoleh 159 per 10.
Hasilnya adalah 15,9. Jadi letak D3 berada pada urutan 15,9. Nah, kalau kita perhatikan sama dengan teknik-teknik sebelumnya, yaitu mencari kuartil sama-sama ukuran letak ya. Nah, dia berada di kelas ketiga. Jadi kelas ketiga kita tandai. Nah, kemudian kita ingat dulu apa rumus umum dari desil. Nah, ada TB tambah P, berarti kita harus cari tepi bawah kelas, panjang kelas atau intervalnya. Dalam hal ini I berarti D3 berarti 3/10 kali N dikurang FK bagi F. Sehingga kita peroleh TB-nya pada kelas yang memuat D3 berarti 60 dikurang 0,5, 59,5. Panjang kelas, nah, seperti cara sebelumnya, yaitu 5. Kemudian N-nya adalah 52. FK berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat D3. Berarti sebelum 23 ada 13 FK-nya ya. Kemudian F-nya 10. Nah, frekuensi yang memuat D3 yaitu 10 frekuensinya. Nah, selanjutnya rumus yang tadi kita rubah menjadi D3 karena D3 yang mau dicari ya nilainya. Nah, dari yang diketahui ini kita pindahkan di rumus TB 59,5 tambah 5 dikali 3/10, N-nya 52 kurang FK 13 dibagi 10. Sehingga diperoleh hasil jadi 3 kali 52 dibagi 10, 15,6. Kemudian dikurang 13 yaitu 2,6. Nah, 2,6 ini boleh kita kalikan 5. Boleh juga 2,6 bagi 10. Hasilnya itu baru dikali 5. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 13 bagi 10, 1,3. Dan TB tadi kita jumlahkan 59,5 tambah 1,3. Diperoleh nilai desil 60,8. Jadi nilai desil adalah 60,8. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan berikut. Jadi tabel yang tadi saya pindahkan lagi, D3 sudah kita cari, sekarang kita akan mencari D7. Jadi letak D7 berarti 7/10 ya, karena D7 desil itu membagi data 10 bagian yang sama, jadi selalu dibagi 10. Nah, dengan teknik yang sama, berarti N tambah 1, 52 tambah 1 berapa, kemudian dikali 7, hasilnya itu baru dibagi 10. Diperoleh tadi 371 dibagi 10, 37,1. Nah, disinilah letak atau urutan D7. Dan dia berada di kelas kelima. Jadi 37,1 di sini kelas keempat sampai 35. Pindah lagi kelas berikut karena ada 8. Berarti 36, 37, 38. Nah, sudah 37,1 berada di kelas 34, kelas kelima ya. Itu D7. Jadi kita fokus di kelas kelima ini. Nah, kita buat lagi apa yang diketahui di situ. Nah, TB-nya berarti 70 kurang 0,5, 69,5. Panjang kelas saya kira sama, yaitu 5 dan N-nya 52, FK. Nah, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat D7. Jadi sebelum 43, 35. Ini ya, kemudian frekuensi yang memuat D7 yaitu 8. Nah, ini yang diketahui yang kita gunakan nanti di rumus untuk mencari nilai desil 7. Nah, diketahui tadi ini kita pindahkan di rumus TB-nya 69,5 tambah P-nya 5, 7/10 kali 52. Sehingga hasil dari 7 kali 52 dibagi 10 adalah 36,4 dikurang 35, kita sederhanakan menjadi 1,4. Nah, 5 kali 1,4, 7/8. 7 bagi 8, 0,875. Kemudian tepi bawah kelas yang tadi 69,5 tambah 0,875 adalah 70,375. Nah, jika dibulatkan boleh ditulis 70,38. Jadi nilai desil untuk D7 adalah 70,38. Nah, saya kira jelas ya cara-cara untuk mencari desil. Dua contoh saya kira cukup mewakili
Jadi bisa saja pertanyaannya cari D6, D8, D9, bahkan D2 mungkin ya. Saya kira itu untuk mencari desil. Berikutnya, selanjutnya kita akan membahas ukuran letak yang ketiga, yaitu persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi sekumpulan data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 1% data. Jadi pada sekumpulan data mempunyai 99 buah persentil. Jadi nanti yaitu P1, ada P2, P3, dan seterusnya sampai P99. Nah, seperti umumnya untuk ukuran letak, jadi kita harus menentukan dulu posisi atau letaknya ya. Untuk persentil bisa dituliskan PI sama dengan I per 100, karena membagi data sama banyak, sebanyak 100, maka selalu dibagi 100. Di mana I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99. Nah, diberikan rumus untuk nilai persentil, menentukan nilai persentil yaitu PI sama dengan TB tambah P dikali I per 100 kali N dikurang FK dibagi F. Nah, kita bisa lihat keterangan yang diberikan, jadi kurang lebih sama dengan ukuran letak sebelumnya. Langsung saja kita masuk contoh. Tentukan nilai P84 dari distribusi frekuensi berikut. Ya, coba diperhatikan ini. Jadi yang ditanyakan tadi adalah P84. Nah, inilah data awal yang diberikan. Berikutnya, tabel ini kita tambahkan kolom seperti yang lainnya, yaitu menentukan FK kurang dari. Nah, terlihat di gambar, di layar, seperti ini FK-nya ya. Nah, sekarang kita langsung saja menentukan nilai persentilnya. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu letaknya ya. Karena yang ditanyakan P84 berarti 84 bagi 100, N tambah 1. N-nya berapa? Yaitu 1000 ya. Berarti 1000 tambah 1 kali 84 bagi 100 diperoleh. Nah, ini 840,84. Nah, kalau kita perhatikan 840 berada di mana? Kelas ke-6. Nah, ini kelas 5 ya, 733. Nah, pindah ke sini. Ada sebanyak 147 frekuensinya, jadi 734, 735 dan seterusnya sampai 880. Nah, disinilah berada letak P84. Jadi kita tandai dulu. Nah, apa yang kita peroleh di sini? Jadi seperti sebelumnya lagi, kita mencari TB-nya ya. Nah, di kelas ini ya, berarti batas bawahnya 50 dikurang 0,5, hasilnya 49,5. Nah, kalau diperhatikan panjang kelasnya ini ada 10, N-nya 1000. Kemudian FK kelas yang memuat sebelum P84 yaitu 733. Dan F-nya adalah 147. Nah, rumus umum dari persentil yaitu PI sama dengan TB tambah P, I per 100 kali N dikurang FK dibagi F. Nah, bisa dituliskan untuk P84 seperti yang diketahui tadi, kita pindahkan di sini TB-nya 49,5 tambah P10 kali, jadi dalam kurung I 84 per 100 kali 1000 dikurang FK-nya 733 dibagi F-nya 147. Nah, dari hasil ini kita sederhanakan diperoleh 49,5 tambah 10 dalam kurung 840 kurang 733 dibagi 147. Kita sederhanakan 840 kurang 733 diperoleh 107. Kemudian 107 dikali 10, 1070 dibagi 147. Hasilnya adalah 7,28. Jadi tepi bawah kelas tadi 49,5 tambah 7,28 diperoleh nilai P84 56,78. Ya, saya kira itu ya. Satu contoh saya kira cukup untuk mencari persentil. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ukuran letak yang ada ini, yang kita cari ini? Jadi untuk
P84 adalah suatu nilai dengan 84% dari seluruh nilai pada data terletak di bawah X, skor X tadi ya. Jadi pada contoh tadi ada 840 nilai yang terletak di bawah 56,78. Selanjutnya kita masuk ke ukuran letak suatu data yang keempat, yaitu statistik 5 serangkai. Nah, statistik 5 serangkai biasanya ditampilkan dalam bentuk bagan seperti yang terlihat di layar ini. Jadi nanti mencari datanya ini kemudian kita gambar sesuai bagan yang ada di sini. Nah, baik, kita perhatikan contoh yang ada. Ya, contoh diberikan data bobot dalam kilogram. Jadi 49, 48, 52, 53, 53, 55, 57. Tentukan statistik 5 serangkainya. Jadi yang pertama kita urutkan dulu ini data, kemudian kita hitung ada berapa datumnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Nah, baik, kita perhatikan penyelesaiannya. Jadi N-nya tadi ada 7, kemudian kita urutkan 2, 3, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 7. Nah, berikutnya kita akan mencari X minimum. Ya, nilai terendah adalah 48 dan selanjutnya X maksimum adalah 57. Kemudian kita akan mencari Q1. Nah, Q1 diingat kemarin bagaimana caranya sebelumnya ya, ada di materi kita itu untuk menentukan letak Q1, yaitu 1/4 dikali N tambah 1. N-nya 7, berarti 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 4, 2. Berarti dia berada di urutan kedua. Nah, sehingga diperoleh Q1-nya 49. Nah, berikutnya kita masuk ke Q2. Q2 untuk menentukan letaknya 1/2 N tambah 1. 7 tambah 1, 8. Kali 1 bagi 2. Dia berada di urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Diperoleh 53 ya. Dan yang terakhir letak Q3, 3/4 kali N tambah 1. 7 tambah 1, 8. 8 kali 3, 24. Bagi 4, 6. Berarti dia berada di urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 55 ya. Jadi kita sudah peroleh semua data, kita tinggal menggambar statistik 5 serangkainya. Sehingga diperoleh seperti yang tampak pada layar ya. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Cara menentukan ukuran letak, jadi ada 4 kita bahas, yaitu kuartil, ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, ada desil, kemudian yang berikut persentil, dan yang terakhir yang keempat ini adalah statistik 5 serangkai. Demikian pembelajaran kita, semoga dimengerti, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.